Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Widiana, NIM belakang 53 semester 5, Tadris IPA kelas B. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang praktikum dengan topik variasi pada manusia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang tepat sama, meskipun manusia kembar sekalipun. Meskipun mereka terlihat mirip, tetapi genotip dalam masing-masing individu itu tetap berbeda. Nah, perbedaan tersebut itu disebabkan oleh faktor luar dan faktor dalam. Faktor luarnya adalah faktor lingkungan, faktor dalamnya adalah faktor genetik. Nah, selain itu juga perbedaan tersebut dipengaruhi oleh pewarisan sifat poligenik dan monogenik. Nah, untuk pewarisan sifat yang poligenik, variasinya itu sangat besar dan sangat terlihat. Contohnya adalah warna kulit, tinggi badan, kemudian bentuk rambut, dan lain-lain. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah agar yang pertama, agar mahasiswa dapat mengetahui variasi sifat pada manusia, khususnya sifat-sifat genetik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mahasiswa bisa mengetahui penyebaran sifat-sifat dan melihat persamaan sifat-sifat pada sifat-sifat terbanyak dalam populasi kelas. Alat dan bahan yang kita butuhkan tidak banyak. Yang pertama adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia, sifat genetik, kemudian ada cakram genetika dan juga alat tulis. Nah, langkah kerja dalam praktikum variasi pada manusia ini ada beberapa. Yang pertama, kita berkumpul dengan teman sekelompok karena di sini adalah masa pandemi, maka untuk berkumpul ini tidak diperbolehkan. Jadi, saya hanya bisa mengamati secara online begitu. Jadi mereka mengirimkan foto kepada saya sehingga saya bisa mengamati dan mengambil data dari foto mereka. Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah melakukan pencanderaan sifat yang tampak pada setiap anggota kelompok, sekurang-kurangnya 6 sifat. Nah, di sini saya mengambil ciri yang diamati adalah jenis kelamin, kemudian lesung pipi, warna kulit, lidah. Nah, di sini jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian lesung pipi, kalau yang berlesung pipi itu dominan terhadap yang tidak berlesung pipi. Kemudian yang warna kulit itu kulit gelap itu dominan terhadap kulit terang. Kemudian lidah yang dapat menggulung dominan terhadap lidah yang tidak dapat menggulung. Bulu mata panjang dominan terhadap bulu mata pendek. Langkah selanjutnya, menuliskan hasil pencanderaan pada tabel yang tersedia. Kemudian, menentukan pola kemungkinan genotip dari sifat tersebut dengan mengingat sifat dominan dan resesif. Nah, di sini adalah tabel dari pola kemungkinan genotip dari sifat-sifat yang sudah ditentukan. Selanjutnya, membuat cakram genetika berdasarkan hasil dalam tabel. Seperti ini cakram genetikanya. Ada yang pertama jenis kelamin, yang kedua adalah lesung pipi, yang ketiga adalah bentuk rambut, yang keempat adalah warna kulit, dan yang kelima adalah bentuk lidah. Jadi lidah bisa menggulung atau tidak, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah angka indeks dari cakram genetika itu sendiri. Selanjutnya, menentukan angka indeks untuk setiap anggota kelompok dengan membaca cakram genetika dari lingkaran dalam menuju keluar. Nah, contohnya untuk anggota kelompok yang pertama bernama Rizka. Dia seorang perempuan, kemudian tidak memiliki lesung pipi, bentuk rambut lurus, kemudian warna kulit terang, kemudian lidah tidak bisa menggulung, sehingga cakram genetik angka indeks cakram genetikanya adalah 32. Nah, begitu juga dengan data angka indeks anggota kelompok selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama seperti pada anggota yang bernama Rizka, sehingga Rizky itu
angka indeksnya adalah 23, Putri angka indeksnya adalah 32, Kiki angka indeksnya adalah 24, dan Salman angka indeksnya adalah 27. Jadi dari data-data yang diperoleh ini 32, 23, 32, 24, dan 27 dapat diambil kesimpulan bahwa semakin bervariasi angka indeks cakram genetika ini, maka semakin bervariasi pula individu yang diamati. Sekian video praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.